Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel gue Imam Profesional. Dan hari ini gue tayang lagi. Dan hari ini gue akan ngebahas Suzuki Shogun yang pernah dipakai oleh para awam ya sebelumnya ya, yang pernah diproduksi tahun 95. Dan kayak kita akan ngebahas mobil-mobil motor-motor tua juga, mobil-mobil tua dan motor-motor juga, dan mungkin akan gue upgrade ke motor-motor muda dan motor-motor mobil-mobil muda juga. Hari ini gua akan ngebahas motor Suzuki Shogun, apa saja kelebihan dan kekurangannya motor ini sendiri, produksinya tahun berapa, dan kenapa akhirnya dia berhenti berproduksi motor ini sendiri. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis, dan tombol subscribe akan mendukung channel video YouTube ML Profesional agar terus berkarya, terus memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Langsung saja kita review daripada Suzuki Shogun ini sendiri. Ada sepeda motor produksi Suzuki Motor Corporation. Sepeda motor ini mulai digunakan PT Indo Mobil Iyaga Internasional untuk bebek 4 tak pertamanya sejak 1995. Harga OTR-nya mulai dari 18,32 juta, pengapiannya dengan full transistori Z, kapasitas tangki bahan bakarannya adalah 5,2 liter. Desain angka bodi sepeda motor bebek dan baterainya adalah 12 volt. Model bodinya adalah skuter dan desain angkanya bodi sepeda motor bebek. Suzuki Shogun ini terakhir 125 ini terakhir tahun berapa? Nah, produsen Suzuki Shogun ini 110 ini adalah tahun 2002. Tahun produksinya 1995 dan 2014. Model berikutnya adalah Suzuki Shogun 125 ya guys. Kelasnya adalah 110 cc dengan tahun 95 sampai 2003, dan 2000 yang 125 cc-nya adalah 2004 sampai dengan 2014 ya guys. Lanjut, kenapa disebut Shogun Keibo? Karena Shogun generasi pertama ini punya bodi mirip dengan saudaranya bermesin 2 tak Suzuki Tornado, karena desainnya yang mengotak dan dimensinya yang lumayan bongsor. Shogun generasi awal ini kerap dijuluki si Shogun Keibo ya guys, sesuai dengan yang berbau-bau Jepang ya. Suzuki Shogun merupakan salah satu bebek yang cukup digandrungi pada era 2000-an awal. Shogun dilawan, begitulah tagline dari Suzuki Shogun. Suzuki dilawan ya, mantep lah. Nah, ada yang mau lawan ya. Jadi kalau misalnya dibilang ngelawan, tadi ada yang bisa ngelawan pada eranya Suzuki Shogun ini sendiri ya guys. Terbukti Shogun memang berhasil mengangkat citra sekaligus penjualan motor Suzuki kala itu ya guys. Awalnya Shogun ini sendiri adalah dijuluki dengan Suzuki Keibo karena bentuknya yang seperti yang kalian lihat sendiri ya guys. Buat nostalgia, yuk tengok lagi sejarah Suzuki Shogun di Indonesia. Suzuki Shogun pertama kali dirilis di Indonesia pada tahun 1996. Shogun generasi pertama ini punya bodi mirip dengan saudaranya, yaitu tadi gua bilang bermesin 2 tak, yaitu Suzuki Tornado. Karena desainnya yang mengotak dan dimensinya lumayan bongsir, Shogun generasi awal ini kerap dijuluki Shogun Keibo. Awalnya Shogun ini hanya tersedia versi rem tromol, setahun berselang muncul versi dengan rem depan cakram. Sampai saat ini Shogun generasi ini bahkan masih banyak diincar loh sob, khususnya komponen SCDI-nya. Lansiran sindengin ini dipercaya punya kurva pengapian dan mantap tanpa limiter. Tahun 2000 Suzuki Shogun memberikan penyegaran pada Shogun dengan meluncurkan versi terbarunya. Kali ini bodi Shogun berubah cukup drastis, mulai dari desain hingga dimensi yang makin ramping. Meski dibekali desain anyar, kabarnya urusan mesin masih kalah badak dibandingkan Suzuki Keibo. Yang ikonik dari Suzuki Shogun ini tentu pilihan warna hijau Toscanya. Ngaku siapa yang dulu ngiler banget sama Suzuki satu ini? Ariel, vokalis band Noah, juga punya motor ini loh guys. 4 tahun berselang Shogun kembali mendapatkan upgrade. Merambak motornya asal Cina saat itu ternyata cukup membuat Suzuki putar otak. Akhirnya Suzuki Shogun diberi mesin baru dengan kapasitas naik jadi 125 cc. Sementara itu Suzuki menelurkan salah untuk mengisi pasar 110 cc sekaligus menghadang gempuran produk Cina. Shogun 125R punya desain yang lebih modern dengan lampu depan ganda. Berbagai fitur pun disematkan, sebut saja pengaman kunci, magnet, dan bagasi dengan volume yang lebih luas. Dan juga seterusnya juga ada Shogun yang 125 SP
Ini kita rinciin aja ya ininya, tapi ini gua akan membahas lebih ke Suzuki Shogun yang 110 cc ya guys. Setelah kemudian tepatnya pada 2005 Suzuki merilis Shogun 125 SP dinamai Shogun 125 SP Sport. Motor ini ternyata punya banyak ubahan, mulai dari penggunaan kopling manual, transmisi injak congkel layaknya motor sport, rem cakram depan belakang hingga pelek mirip Satria V. Nah, di sini ada yang baru, selanjutnya ada New Shogun 125R. Di versi yang rilis pada tahun 2007 ini ubahannya terlihat lumayan banyak, terutama posisi lampu sein yang pindah ke area bodi. Mengikuti tren saat itu, selain lampu sein, desain bodi juga berubah jadi lebih lancip. Pada sektor mesin, Shogun ini sudah dilengkapi dengan engine balancer agar minim getaran ya guys ya. Pada model ini tersedia pula versi RR-nya sendiri dengan pelek racing dan rem double cakra. Versi SP ini juga kembali hadir dengan ciri khas di kopling manual dan gigi injak cengkel. Lalu ada selanjutnya di tahun 2008 Suzuki 125 Fi. Mengikuti tren mesin injeksi, Suzuki akhirnya juga merilis versi injeksi dari New Shogun 125R di tahun 2008 ini. Mesin injeksi Shogun ini FI ini dikontrol ECM Engine Control Module berdasarkan input dari intake air pressure sensor, EIF cakran position sensor, dan throttle position sensor atau TP. Sistem injeksi Shogun yang bernama Deseker Pump Full Injection punya kelebihan dan pompa, yaitu pompa bensin yang menyatu dengan injektor. Efeknya tidak perlu tekanan bensin tinggi untuk disemprot ke ruang bakar. Dan ada juga Shogun Accelo. Pada 2011 Suzuki Shogun Accelo resmi muncul di Indonesia. Nama Accelo adalah akronim dari Acceleration dan Low Emission ini. Desain sudah amat berubah dari versi yang sebelumnya ya guys, terutama di area headlamp yang jadi lebih besar. Lampu depan ini juga sudah otomatis hidup saat mesin dihidupkan ya guys. Lakukan bodinya juga dibuat lebih dinamis dengan lakukan yang mengalir dan tak terlalu lancip. Shogun Alexa terdiri dari 3 varian standar, rem belakang tromol tipe S, rem belakang cakram, dan tipe R kopling manual. Sobat semua, pernah punya Shogun gak nih kalian? Nah, Shogun ini tadi gue bilang kenapa gue sangat menyukai untuk kita review, karena mengingat pada zaman-zaman 1999 2000-an ya guys. Nah, Shogun 110 tuh tahun berapa? Nah, yang udah dijelasin tadi, yang gua akan review ini New Shogun 110R ini merupakan Shogun generasi kedua yang eksis pada 2000 sampai dengan 2004. Shogun generasi pertama ini, Shogun Kebo, lahir di 1995 memakai rem, sampai dengan 1997 memakai rem tromol, dan juga edisi berikutnya pada tahun 1997 sampai dengan 1999 dengan rem cakram seperti Tornado GS 110cc. Apakah Suzuki Shogun irit? Berikut ada Suzuki Shogun dalam deretan motor lawas paling irit bensin ya guys. Gak heran jika Suzuki Shogun masih jadi buruan banyak orang untuk jadi alat transportasi sehari-hari. Nah, berapa harga Suzuki Shogun pada saat ini? Kalau misalnya dibilang digoreng-goreng ya, ini harganya masih ada angka 18,32 juta ya guys. Nah, kalau harga kopling Shogun SP 125 ini sama Suzuki Shogun yang 110R itu kopling keluaran tahun berapa? Nah, untuk yang SP 125 ini memasuki pasar motor BMX tahun 2005 dengan menghadirkan performa yang tangguh dibandingkan motor BMX 125cc sekelasnya ya guys. Nah, kalau dibilang Shogun mesin apa, memakai mesin yang itu menggunakan mesin 4 tak, sedangkan Tornadonya itu adalah 2 tak guys. Kalau misalnya dibilang motor ini sangat luar biasa, dari hal-hal dari gridnya, dari pencapaiannya, dari awal generasinya ini sangat memakan banyak cerita untuk kita semua ya guys. Shogun pertama kali dirilis pada tahun 1996. Shogun generasi pertama ini punya bodi mirip dengan saudaranya bermesin 2 tak dengan Suzuki Tornado ya guys. Dan karena desainnya yang mengotak dan dimensinya lumayan bongsir, Shogun generasi awal ini kerap dijuluki Shogun Kebo. Bongsir ya, bukan bongsor, tapi bongsir julukan untuk Shogunnya sendiri. Awalnya Shogun ini hanya tersedia versi rem tromol, setahun berselang muncul versi dengan rem depan cakram. Sampai saat ini Shogun generasi ini bahkan masih banyak diincar loh sob, khususnya komponen CDI-nya, karena CDI-nya ini yang masih banyak orang yang suka dari motor Shogun ini sendiri, Suzuki Shogun ini sendiri. Jadi dibilang
menariknya yaitu CDI-nya. Laziran CDI ini percaya punya kurva pengapian yang mantap dan tanpa dibilang limiternya ya guys. Dan kalau misalnya dan hal lainnya sih gue bilang ini yang versi pertama pengapiannya luar biasa dari CDI-nya itu sendiri, dan pengiritannya, maksudnya pengiritan dari bensinnya itu memiliki nilai lebih untuk para pengguna atau para pembeli yang menyukai pada saat itu motor Shogun ini ya guys, dan pernah punya juga. Oke, untuk itu sekian dulu dari gua dari Suzuki Shogun 110 cc review kelebihan dan kekurangannya. Dan nanti gua akan mereview juga lah hal lainnya tentang Suzuki Shogun untuk mengupdate apa lebih panjangnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. Gua Rafa Emal pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua, bye bye.